Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya asdiqoil mahbubah, ismahuli anwari fanafsi, ismi alifah samra, wal'an nahnu min firqah thaniyah, sanubayinu lakum anil malmus al-munadoroh. Fil amsi khalas al-muhadoroh wal'an sana bahasu anil munadoroh. Mubasharatan faqat fi jumlatil ula, haya nandur ila jumlah wal munadharah fil lughatil mujadalah. Ada wal munadharah fil lughatil mujadalah. Jadi munadharah itu secara bahasa artinya mujadalah. Mujadalah artinya mendebat gitu ya. Takulu nadhiratuhu munadharatan jadaltuhu mujadalatan. Jadi kalau kita mengatakan nador tuhu, ya artinya jadal tuhu. Pun munadorotan yang artinya sama dengan mujadalatan. Semuanya itu satu kesatuan. Artinya ya mendebat gitu di dalam bahasanya kamus. Jadi tadi ya ada nador tuhu munadorotan, jadal tuhu mujadalatan, itu satu arti mendebat kayak gitu. Nah lanjut. Wal mubarah fin nadri wastihdari kullama yarahu siratahu an-nadru wal bahthu indal usuliyin tawajjahu khasmaini fi nisbah baina syai'aini idharon lisawab. Ya, wal mubarah, dan di dalam suatu pertandingan, suatu kompetisi fin nadri wastihdari kullama yarahu. Jadi debat ini ya beradu pandangan, juga membangkitkan setiap pandangan yang dimiliki dari mata hati kita masing-masing, yang namanya ya tadi tuh Anil Bahsi membahas bagi para pendapat dari usuliyin adalah debat itu menghadapkan khosmaini, dua orang yang berdebat dengan menisbatkan syai'aini, dua hal untuk menampakkan kebenaran, idharon lisawab gitu. Nah, paragraf selanjutnya wal munadharah tul bayaniyah ibaratun an ta'lif anik. Jadi munadharah atau debat itu secara istilah artinya ungkapan dari karangan yang elegan. Selanjutnya, wajhul kalam bimutakhassimaini bi fakhrin ahaduhumal akhar wa takunu bil jam'i baina syai'aini mutadadaini. Jadi pembicaraan tuh akan diarahkan kepada dua orang atau dua tim yang berdebat untuk membanggakan salah satu dari keduanya. Jadi ya mengunggulkan pendapat atau opini masing-masing, mengunggulkan dua hal yang bertolak belakang kayak gitu ya. Au mutabayanaini fi sifatima wa atharihima bihaitsu tadharu qasima bil muqabalah kal hijab wasufur wasaif wasyita wasaif wal qalam. Jadi tadi ya mengumpulkan dua hal yang bertolak belakang dalam sifat ataupun efeknya, yang mana di situ menampakkan kekhususan keduanya ketika dibandingkan. Tadi ya kan kayak kita saling mengunggulkan opini kita masing-masing. Kayak seperti hijab dan tidak berhijab, contoh topiknya ya isunya musim panas dan musim dingin, saif wal qalam, ballpoint, kayak gitu. Ghayatul khitabah indal hukumal al-husul ala quwwati tumkin minal iqna wa fadliha adimun wa syarfiha jismun. Tuh. Yang artinya, oke, kita ulangi lagi. Wa ghayatul khitabah indal hukama al-husul ala quwwati tamkin minal iqna wa fadliha adimun syarfiha jasimun. Gitu. Jadi, tujuan hitobah itu bagi orang-orang yang bijak adalah untuk dapat meyakinkan, dan itu tuh bernilai besar ya kemuliaan sama kebaikannya. Keutamaan dalam keilmuan, mengarang juga kemuliaannya tergantung pada tujuannya ini. Nah, hitobah yang munadharah ini tuh memiliki tujuan yang serius, yaitu membimbing manusia kepada kebenaran dan membawa mereka kepada kebermanfaatan bagi mereka cepat atau lambat. Kayak gitu. Nah, untuk tujuannya tadi kan udah dijelasin ya di kalimat yang wa irsyadun nas ilal haqaiq wa hamalihum alal ma yanfa'uhum fil ajil wal ajal. Jadi kayak cepat atau lambat pasti keilmuan untuk mendebat ini tuh akan mendatangkan kebermanfaatan kayak gitu bagi kita sebagai manusia. Lalu wal hitobah ma'dudah min wasailis sayyadah
Wazza'amah wa kanu ya'dunaha syurutan lil imarah. Dan hitobah ini terhitung sebagai alat untuk meraih kejayaan. Karena skill memimpin itu menjadi syarat untuk kita menjadikan kita seorang yang bisa ngelit, yang bisa memimpin. Sedemikian rupa bisa menyempurnakan manusia dan mengangkatnya kepada puncak pujian dan kemuliaan. Gitu. Nah, kita masuk ke poin pendapatnya nih ya. Yang kalimat qolal ulama tu Ibnu Sina fishfa, jadi kayak seorang pakar bernama Ibnu Sina yang kita semua udah tahu ya, mengatakan dalam bukunya berjudul Ashifa ini bahwasanya innal khatib yarsudus sami'a ila ma yahtaju ilaihi min umuri dinahu wa dunyahu. Sungguhnya pembicara itu membimbing pendengar dengan apa yang dibutuhkan terkait perkara agama dan duniawinya. Gitu. Wa yuqimu lahu marasim litakwim aisyahu. Untuk menegakkan prosedur baginya dan untuk mengevaluasi kehidupannya. Wal isti'dad ila mi'adihi. Isti'dad, mempersiapkan hari kiamatnya. Maksudnya kayak kita mempersiapkan akhir hayat hidup kita kayak gitu. Dengan tadi ya membimbing pendengar dengan apa yang dibutuhkan terkait perkara agama sama dunianya, untuk mengevaluasi kehidupannya, untuk mempersiapkan kehidupan di akhirnya. Gitu kalau kata Ibnu Sina. Nah, selanjutnya wahasibuha syaqan annaha wadhifatu qadatul umami minal anbiya wal mursalin shawatullahi wassalam wa alaihim ajma'in amin wa man ala syakalatihi minal ulama al-amilin. Dan cukuplah kemuliaan dari pemimpin umat dari kalangan para nabi dan rasul, teriring sholawat dan salam kepada mereka semuanya, dan orang-orang seperti mereka yang merupakan ulama yang berkontribusi, para raja yang agung dan politikus senior, yang mereka tuh punya faedah-faedah yang banyak, punya kebermanfaatan, kontribusi yang banyak gitu. Wa idhamil muluk barsasah wa faidumah jum'atun fahiyallati ta'rifu sahibuha kaifa yamtalikul qulub. Yakni apa tadi faedah yang banyak itu yang mampu memahamkan bagaimana caranya untuk memikat hati para pengikutnya, kawannya, membujuk jiwa, menggugah emosi, membangkitkan perasaan apa yang dia inginkan, menerangi dengan lampu, kayak memberi petunjuk yang diambil dari sumber dalil dan memperjelas sumber argumen untuk menegakkan perintah yang besar gitu. Yuharrikul awatif wa yahijul hawatir tahmima yurid dan isha tasta'id muwaridu. Wa fawaiduha jimatun fahiyallati ta'rifu sahibuha kaifa yamtalikul qulub wa yastamilun nufus wa yuharrikul awatif. Jadi faidah-faidahnya sangat banyak ya, banyak. Kemudian mampu memahami bagaimana caranya yakni mampu memahami bagaimana caranya untuk memikat hati kawannya, membujuk jiwa, kemudian juga menggugah emosinya. Wa yahijul khawatiru nahwa ma yurid binibrosiha tastadi'u mawaridud dalil wa tatadihu masadiril hujjah li'infadi kulli amrin jalil wa idraku kulli ghayah syarifah wa qawaninuha tursidu talib ila mawadi'id dhi'fi wa syi'bis sahwi wa zalalli fayaqwa ala duhadi hujjatil manadhiri wa tazifu safsatah al-makabir wa hiya allati tuthirul hammasah fin nufus al-fatirah wa tahdi'un nufus al-tha'irah wa hiya allati turfa'u al-haqqu wa tahfadul batil wa tuqimul adala wa turaddul madzalim wa hiya allati tahdid dal ila sawa'is sabil wa tufiddud wa tufiddun niza wa taqatta'al husumat
fal khatib al-bari yaqifu baina dzawil manazi al-mukhtalifah wal ara'il mutadaribah fala yazalu yubayyinu lahum an-nafi minad dar was sawab minal khata hatta yaj'al jami' fi qubdati yadihi wal khatib al-bari yakumu baina ta'ifataini ista'arat bainahuma narul adawah wal baghdha fayadhkuruhum bi'awaqibit taqati wa yahdhuruhum min nata'ijih sayyi'ah fa idzal qulub mu'talifah wan nufus mutaakhiyah. Kemudian dapat membangkitkan perasaan apa yang dia inginkan, menerangi dengan lampu yang diambil dari sumber-sumber dalil dan memperjelas sumber argumen untuk menegakkan perintah yang besar dan mencapai semua tujuan mulia dan aturan-aturannya yang menunjukkan kepada murid kepada titik-titik kelemahannya dan bagaimana kelalaiannya dan keterpelesetannya, lalu menguatkan untuk membantah pandangan tersebut dan memalsukan sekaligus menyesatkan kesombongan. Adalah yang memberi dampak berupa semangat dalam jiwa-jiwa yang lelah, memberi petunjuk kepada jiwa-jiwa yang memberontak, adalah yang menegakkan kebenaran dan menurunkan kebatilan, dan menghadirkan keadilan, mengembalikan barang-barang haram, dan dialah yang membimbing dari jalan yang tersesat menuju jalan yang benar, dan dapat menyelesaikan perselisihan. Kemudian terputusnya permusuhan karena pembicara yang mahir, karena bisa menghadapi orang-orang yang berselisih dan berpendapat dan pendapat-pendapat yang saling bertentangan, dapat menjelaskan kebermanfaatan daripada kesia-siaan dan kebenaran daripada kesalahan, sehingga dapat mengumpulkan jamaah dalam genggamannya. Dan pembicara yang pandai berdiri di antara dua pihak dan meminjam api permusuhan dan kemarahan dan mengingatkan tentang konsekuensi dari penyimpangan tersebut dan mencermatinya dari nilai-nilai keburukan, maka jadilah hati yang mengikat jiwa dan yang bersaudara. Wabil jumlah faqad tata'ayyan al-khitabah tariqan ila ta'thir wal iqna haitsu la yufidu burhan qala al-allamah Ibnu Rushd naqlan an Arsitu. Artinya bahwasanya pada kenyataannya hitobah itu pasti merupakan sebuah metode untuk memberikan efek yang menawan, di mana data tidak memberi manfaat, tapi jelas bahwa hitobah dapat berpengaruh. Jadi kayak misal tadi kita menyediakan isu tentang pro kontra musim panas dan musim dingin, berhijab dan tidak berhijab, itu data-data yang kita opini-opini yang kita sampaikan itu mungkin nggak memberi manfaat, tapi jelas ilmu yang di dalamnya, ilmu tentang bagaimana kita menyampaikan bahasa perdebatan itu pasti berpengaruh. Dikatakan juga ya oleh pakar ulama Ibnu Rushd. Ibnu Rushd mengutip dari Aristoteles bahwasanya tidak semua manusia dapat menggunakan bukti teoritis yang seharusnya bisa mereka yakini. Waisa kullu sinfin minan nas yang bagi an yasta'mala ma'ahu burhan fil asya an-nadriyah allati yuradu minhum i'tiqadiha. Ya. Wa dzalika imali annal insan qad nasha'a ala masyhurat takhaliful haq. Bisa karena orang tersebut hidup dalam kemasyhuran, masyhur, terkenal, populer yang bertentangan dengan kebenaran, dan ketika berjalan menuju sesuatu yang dia hidup di atasnya, maka mudah untuk memujuknya. Idza salakanahul asya allati nas'a 'alaiha sahlun ikna'ahu. Jadi maksudnya kadang ketika hal yang populer itu bahkan hal yang populer itu salah, bertentangan dengan kebenaran tadi ya, maka ya kita berjalan menuju sesuatu yang dia hidup di atasnya, kayak gitu. Ya kita berpacu pada teori yang lagi masyhur yang populer itu tadi. Bisa jadi karena fitrahnya tidak siap untuk menerima bukti yang asli. Bisa jadi juga tidak memungkinkan untuk dijelaskan dalam waktu yang singkat yang diharapkan dapat dipercaya. Lalu, tadi itu pengertian terjemahan dari kalimat yang faida salaka nahwul asya allati nasya'a 'alaiha sahlun ikna'ahu wa imali anna fitratahu laisat mu'adatan li kubulil burhan aslan.
Wa imma li'annahu la yumkin bayanahu lahu fi dzalika zamanul yasir alladhi yuradu minhu qu'ut tasdiq fi. Wa ba'da dzalika ini ya fa hadza sinful ladzi la yajdi ma'hul istidlal al-mantiku tahdihil hitaba ilal haqqi alladzi yuradu tinakihi. Jadi argumentasi logis yang ada dalam perdebatan itu tidak berguna gitu bagi pembicaranya. Hitobah itu membimbing ke hak untuk mewujudnya karena dia melewati jalan logika, dan inilah keistimewaan yang besar dan janganlah kita menyepelekannya gitu. Jadi tadi ya, kayak misal ketika kita berargumen tentang berdebat tentang musim panas musim dingin, sebenarnya nggak ada memberi manfaat gitu loh untuk kehidupan kita secara intens, tapi ya ilmu hitobahnya itu ketika kita berpikir secara logika ya punya keistimewaan yang besar gitu. Jadi ya tadi berpengaruh ke dalam pola pikir kita gitu. Li'annaha tasluku minal manahij mala yaslukul mantik wa hadza masjadu adimah la yasahhanu biha wa qala al-allama Ibnu Sina. Seorang pakar Ibnu Sina lagi nih mengatakan bahwasanya hitobah memiliki manfaat yang sangat besar karena hukum-hukum yang dikandungnya merupakan keadilan dan kebaikan dan merupakan manfaat yang baik. Inna sana'atul hitobah adimatun naf'i jiddan li'anna ahkam as-sadiqah fiha huwa adlun. Ahkam as-sadiqah. Jadi dia punya mengandung kebaikan dan manfaat yang baik gitu di dalam ilmu hitobah ini. Itu. Selanjutnya, wa 'adhamu min adadiha faida wal insan la ya'ishu wahdah. Yang artinya dan yang terbesar dari kebalikannya adalah manfaatnya. Bahwasanya manusia itu tidak hidup sendirian. Mereka pasti membutuhkan hukum-hukum yang sahih, yang benar, hukum-hukum yang perlu dikuatkan dalam jiwa dan hati mereka masing-masing. Nah, bukti itu sedikit manfaatnya dalam sebagian besar kebenaran. Dan hitobalah yang dimaksud dengan itu. Fakana la mahalatu muhtajan ila ta'amil wa tajawur wa huma muhtajani ila ahkami shadiqah. Jadi keduanya muhtajani ila ahkami shadiqah. Keduanya butuh pedoman ya tadi itu hukum-hukum yang terbukti kebenarannya kayak gitu. Terus wahadzal ahkam yahtaju ila antakuna makruratan fin nufus mumkinah fil qulub. Antakuna makrurah fin nufus, ketenangan dalam jiwa, muqarrarah fin nufus, mumkinah mumakkanah fil qulub. Dan ketenangan di hati gitu. Wal burhan qalilun wa min hadza ta'allamu anna lafnal khitabah silatun wathiqatun bi fannil mantiki min haitsu an ilmul mantik khadimulahu wa an ba'da qawanil khitabah ya'tamidu ala mabadi'il mantik. Jadi dari sini kita dapat belajar bahwa skill kemampuan khitabah ini berbicara di depan umum sangat erat kaitannya dengan ilmu logika, skill dalam berlogika yang biasa kita sebut sebagai ilmu mantik. Wa annal khitabah makhluqah mal insan. Jadi khitabah ini diciptakan oleh manusia ya. Kemudian pembahasannya sebelum masa jahiliyah wa annal bahtha anha kana qoblal jahiliyah wal Islam. Pembahasannya sudah ada semenjak sebelum masa jahiliyah dan Islam. Jadi sebelum jahiliyah dan Islam ini ilmu khitabah, ilmu berbicara di depan umum sudah ada, sudah dibahas ketika masa-masa dahulu. Wa anna ta'thirul balaghah
fin nufus la yakhussu ummatan wala jilan. Dan sesungguhnya agar khitobah ini ada agar dapat memberikan efek yang luar biasa kepada jiwa manusia tentunya, yang tidak terkhusus kepada sebuah umat saja ataupun kepada sebuah generasi saja. Seperti itu. Jadi benar-benar bahwa efek dari khitobah ini bisa dirasakan oleh semua manusia, tidak terkhusus kepada sebuah umat ataupun kepada sebuah generasi saja. Mungkin hadza minna min firqah atsaniyah min madah al-khitobah, wa astaghfirukum min kulli al-akhta wan nisyan, wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.